Nah, masih banyak sih yang belum direstorasi kayak ini Nokia N-Gag, ini Nokia N93. Ini casingannya 200 ini kalau direstorasi, casing doang. Terus ini N91, ini bodinya besi, ini metal, full metal, full dangdut. Terus ini 6260, ini LCD-nya blank putih, minta ganti susah juga. Kalau ini LCD-nya merah, cuma masih kelihatan gambar. Nah, kalau yang ini yang kemarin E7 nih, ini susah, paling susah. 5 ini paling susah, emang barang-barang kelas berat. Kalau yang ini kan ini recehan nih, ini recehan, bagiannya masih gampang. Kalau yang ini nih susah, ini barang-barang kolektor ini. Nah, ini kalau ini nih banyak nih, paling banyak diuber-uber sama kolektor. Kalau kolektor kagak punya ya boncos namanya. Terus ini, nah ini metal juga nih, full metal, full dangdut, or metal. Nah, ini kecil-kecil nih, Sony nih, ini cakepnya begini nih, tuh wes, tuh ya wes. Gue jadi ngomong mulu kagak bongkar-bongkar. Udah dah, kita bongkar lah. Oke teman-teman, jumpa lagi di Blosot Channel. Nah, di video yang sekarang gua mau coba keluar rumah nih, mau ngambil gambar di luar di kebun. Ini namanya garden vlog, apa vlog garden, ngevlog di kebun. Tuh mantep ya. Ini di daerah Condet ini, bukan di puncak. Tuh banyak kebun. Oh, ngevlog mancing mantep itu. No bocah no. Jadi gua mau restorasi yang kemarin nih, yang restorasi BlackBerry Bold. Ini gantinya Nokia yang kemarin yang C6 gagal gua. Jadi gua ganti aja pakai yang ini. Nah, ini penyakitnya blank putih layarnya. Tadi rumah gua punya layar copotan juga. Ntar kita tes dulu nih. Silok di sini ya nggak kelihatan kalau dites. Bongkarnya sih di rumah, ntar ini cuma prolog doang, prolog aja di luar. Ya sekali-sekali ngeblok di luar. Nah, jadi buat sampean-sampean yang masih punya HP-HP beginian, HP-HP lama jadul tuh jangan asal dibuang aja, itu masih benernya masih gampang kok, masih ini bekasannya masih banyak ini, bangkainya masih banyak, masih buat ngeplos masih banyak deh. Apalagi ini gold, ini gampang bener ini. Mau aja main layangan. Mendung udah ini ya. Masih mulus ya. Beli Bekas punya gua masih bagus ini, bekas ini dalamnya
Cuma layar doang putih, belum diganti. Udah kayaknya mau mendung nih, kita bongkar di rumah aja lah. Oke, nah ini udah di rumah lagi nih. Ini sekarang kita tes dulu. Kita tes dulu. Mana baterainya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini layar yang bekas kemarin. Alhamdulillahi bini'matihi Layar tatimmu LCD. wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridha madlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Ashab al-fadilah, para guru-guru kita, para tokoh-tokoh kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Hadir Sohib al-fadilah, guru kita Ustaz Haji Mahrozi Aziz, Pamanda Bapak Haji Bisman Harahat, Ustaz Subhan Aziz, Ustaz Ahmad Syarif, Ketua RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, ya, RW-nya ada, RW-nya ada, RW. Jadi ini masih bisa buat nelpon, masih bisa. Yang telah memfasilitasi Terus semua buat kita pada malam hari ini. nyetel lagu masih bisa. Bapak Haji Imam Syafi'i. Buat rekam masih bisa. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan semua kita dalam buat rahmat dan barakah koneksi, buat pajangan. Hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Berarti hadis ini sahih Bukhari, sahih masuk kan. Kalau hadisnya sahih, hadis ini udah bisa dibuat apa saja. Putih Dibuat buku bisa, dibuat fadhailul amal bisa, karena tingkatnya sudah sangat tinggi. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna ahadakum yujma'u fi ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang kalian itu ada di perut ibu kalian itu 40 hari nutfah berupa sperma. Bongkar, kita ganti yang ini. Summa yakunu alaqatan ba'da zalik, misla zalik. Kemudian setelah 40 hari itu sekitar 1 bulan 10 hari. Dengan pakai komariah kan, 1 bulan 10 hari. Setelah 40 hari kemudian muncul, berubah menjadi alaqatan, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Setelah 40 hari juga maka berubah lagi nih menjadi segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 1 bulan 10 hari, 1 bulan 10 hari, setelah 1 bulan 10 hari. Total menjadi 4 bulan. Setelah itu summa yursalul malaku. Kemudian malaikat diutus. Fayanfuhu fihi ruh. Ngapain nih malaikat ini diutus? Kemudian malaikat ini meniupkan ruh. Fayanfahu fihi ruha. Kemudian malaikat meniupkan di dalam perut ibu kita ini ruh ditiupkan, masuklah dia berupa ruh. Berarti ruh baru ada di dalam janin orang tua kita kapan itu? 4 bulan. Summa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Dikatbi rizkihi, nyatat rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Wa sakiyun au sa'idun, durhakanya, buruknya atau kebaikannya orang ini. 4. Fawallazi
la fawallazi biyadi fawallazi la ilaha illa ghairuh, maka demi zat, kata Nabi ini, maka demi zat yang tidak ada Tuhan kecualinya, inna adakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya ada salah seorang kalian yang mengamalkan, yang mengerjakan pekerjaan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziro, sehingga jarak dia antara dia dengan surga itu sudah tinggal 1 ziro lagi. 1 ziro itu 1 lengan, udah dekat banget, udah lompat, udah masuk surga, udah di pintu surga lah, udah tinggal masuk surga. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, catatan dia itu mendahului dia. Catatan yang tadi itu yang 4 bulan mendahului dia. Orang ini ternyata bukan Said tapi Syakiyun, bukan orang yang baik tapi orang yang durhaka. Catatannya sudah mendahului dia. Faya'malu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Kemudian dia mengamalkan, mengerjakan amalan pekerjaan ahli neraka, kemudian masuklah dia ke dalam neraka. Padahal jarak dia sama surga udah tinggal berapa itu? 1 ziro. Ada juga di antara kalian itu layak malu bi amali ahli nar, mengerjakan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziro, sampai batasnya dia, ini jarak dia antara dia dengan neraka tinggal 1 ziro. Udah tinggal selangkah lagi dijorokin dengan surga, dan dia masuk neraka dia. Udah tinggal. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi catatan dia, kitab dia ini sudah mendahuluinya. Ini orang bukan orang buruk, orang baik. Maka kemudian dia mengamalkan amalan ahli jannah fayadkhuluha. Maka kemudian dia masuklah ke dalam surga. Para jamaah sekalian, sahabat-sahabat sekalian, hadis ini sahih. Dan hadis ini adalah dalil yang pertama, dalil untuk proses penciptaan manusia itu kayak apa. Proses penciptaan manusia itu mulai dari sperma sampai kemudian nanti dia meninggal, keadaannya dia kayak bagaimana. Ini hadisnya, ini dalilnya. Yang kedua, dalil ini dipakai juga untuk orang 4 bulanan. Kenapa kok 4 bulanan? Karena 4 bulanan masa krusial tadi itu. Nah, ini hadis menceritakan begitu detailnya. Karena hadis ini adalah hadis sahih, maka diteliti secara ilmiah, benarkah proses itu? Maka tetap benar. Kenapa? Karena pasti benarnya. Nabi tidak mungkin bicara bohong. Maka diteliti secara ilmiah, benarkah proses kejadian manusia itu seperti itu? Ya memang secara kedokteran seperti itulah kejadian itu. Jadi 40 hari pertama manusia kita ini baru menjadi nutfah, menjadi sperma. Jadi sperma itu pun juga dari rangkaian malaikat yang diutus, yang diciptain sama Allah itu khusus untuk nampung sperma kita. Itu maha besarnya Allah itu. Jadi malaikat itu ada yang Allah ciptain itu khusus nampung sperma kita. Segitu maha besarnya Allah itu. Jadi setiap sperma itu yang belum kawin, bayangin aja.